masuk ke dunia sekolah gitu ya. Tapi kan anak-anak yang memang pendatang yang lahir dengan memakai bahasa lain selain bahasa Inggris, misalnya dalam hal ini bahasa Spanyol atau bahasa Indonesia dalam konteks Indonesia, tentunya tidak akan semudah anak-anak yang memang lahir dengan menggunakan bahasa pengantar di sekolah, bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Banyak sebenarnya orang yang salah persepsi atau salah paham bahwa calon mahasiswa atau mahasiswa yang belajar di sastra Inggris itu memang bahasa Inggrisnya sudah lebih bagus daripada mahasiswa di prodi lain. Tapi kenyataannya sebenarnya tidak demikian. Sahabat, senang kita dapat berjumpa dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan sebagai sarana media bagi kita membincang beberapa isu yang sedang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti bahasa, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang manfaat mempelajari multi bahasa bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan menyiapkan masa depan bagi anak Anda, bagi putra-putri Anda bila Anda sebagai orang tua. Untuk membincang tentang topik manfaat mempelajari multibahasa, telah hadir di studio narasumber. Saya mau sapa dulu narasumber program Krida Bagimu Negeri pada episode kali ini, Ibu Ira Rasikawati PhD. Salam jumpa Ibu Ira, senang dapat berjumpa kali pertama ini ya Bu? Betul, kali pertama ini. Kali pertama ini. Terima kasih. Ibu Rasikawati PhD ini sebagai Dekan Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial. Betul. Sebagai dosen sastra Inggris. Betul. Di Universitas Kristen Krida Wacana. Betul. Ya, Ibu Rasikawati, episode kali ini kita membincang tentang manfaat mempelajari multibahasa. Nah, di segmen pertama ini saya mau mulai dengan di era yang makin global ini, beberapa sekolah, secara khusus memang belum semua sekolah ya, kita akan lihat ya sekolah-sekolah lain, tapi memang beberapa sekolah sudah menerapkan sistem bilingual ya. Setidaknya berangkat dari beberapa keponakan saya, ada yang dari mulai TK ya, ada mungkin beberapa sekolah yang sudah mulai menerapkan bilingual sedikit-sedikit di usia-usia toddler. Nah, saya mau bertanya nih di segmen pertama ini, sejauh mana urgensinya ya pemberlakuan sistem bilingual ini dalam pendidikan. Baik, terima kasih Pendeta Santi untuk kesempatan pada hari ini. Jadi memang tren untuk pendidikan bahasa dua bahasa atau dwi bahasa dalam pengajaran, jadi menggunakan dwi bahasa dalam pengajaran atau sistem di sekolah itu sudah dimulai khususnya di Indonesia mungkin sekitar awal tahun 2000-an ya, karena tuntutan era globalisasi di mana perlu ada satu bahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi bukan hanya dengan orang Indonesia begitu, yang satu bahasa internasional, bahasa global atau mungkin sering disebut sebagai bahasa lingua franca, agar bisa melakukan komunikasi dan berbincang dalam bahasa yang sama untuk berbagai keperluan, baik itu untuk studi, untuk bisnis, atau keperluan yang lain seperti diplomasi dan lain-lain gitu. Baik, jadi memang kebutuhannya tadi ya sejak awal 2000-an berkenaan dengan yaitu ya tantangan global, lalu kemudian bertemu dengan ya karena memang tantangan global ya, jadi bermacam-macam negara kita berkomunikasi dengan mereka, lalu kemudian kita juga bekerja dengan mereka, berelasi dengan mereka, maka kita memerlukan bahasa dalam hal itu. Nah, saya meminta Bu Ira untuk membantu kita untuk melacak ya sejarah begitu, sejak kapan ya praktek
pemberlakuan dua bahasa yang diberlakukan dalam sekolah itu sebetulnya dimulainya dari kapan dan di mana itu awal mulanya? Oke. Terima kasih. Jadi mungkin kalau boleh sekilas kita menarik mundur bahwa kebutuhan akan pendidikan bilingual atau dwi bahasa itu mungkin secara global dimulai sekitar pertengahan abad 20. Tapi yang saya cukup akrab atau familiar adalah dengan pendidikan yang di Amerika karena apa yang saya pelajari selama ini berbasis di sana. Jadi sekitar tahun 1960-an itu ada semacam civil rights movement yang mana pendatang yang ada di Amerika merasa pentingnya akan kesetaraan dalam akses pendidikan karena mereka yang kebanyakan atau mayoritas adalah pendatang dari Meksiko berbahasa Spanyol, jadi tidak bisa menggunakan bahasa Inggris pada saat anak-anak ini masuk ke dunia sekolah begitu. Sehingga jadi mereka para imigran ya? Betul, sehingga mereka tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik pada saat belajar, yang juga berakibat pada tingginya angka drop out anak-anak sekolah, sehingga mereka tidak bisa menikmati kesetaraan dalam perolehan pendidikan di sana. Nah, saat itu dicetuskan tentang pentingnya memberikan pelajaran dengan dasar bilingual, pendekatan bilingual begitu, sehingga mereka selain belajar untuk menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, juga masih tetap bisa mempertahankan bahasa pertama mereka atau bahasa ibu mereka, yaitu Spanyol begitu. Bolehkah dijelaskan ketika ini bermula ya di Amerika tahun 1960-an bersamaan dengan arus imigran yang waktu itu dari Spanish ya, Spanyol, Meksiko itu dipraktekkan di sekolah pada waktu itu. Betul. Bagaimana kurikulumnya, lalu kemudian siapa saja gurunya, karena kalau memang diterapkan adalah sistem bilingual, rasanya sulit nih kalau gurunya adalah guru memang yang di sana yang juga nggak tahu begitu bahasa Betul. Spanyol. Itu bagaimana awal mulanya, lalu kemudian itu bisa berlangsung sampai kemudian berlangsung dengan baik gitu, dengan lancar. Iya, jadi pada awalnya memang saat itu yang terkonsentrasi di mana jumlah siswa yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris khususnya Spanyol ada di negara bagian California dan Texas misalnya. Okay. Nah, ada undang-undang yang ditetapkan sekitar tahun 1960-an itu di mana mengharuskan bahwa ada sumber daya atau dana khusus yang dikeluarkan oleh negara federal untuk membiayai program pendidikan bilingual begitu. Nah, jenis-jenis atau model pendidikan bilingual itu sendiri bila kita lihat dari sejarahnya di Amerika bisa bermacam-macam. Jadi ada beberapa model begitu ya, tergantung dari kesiapan dan ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah begitu. Misalnya ada sekolah yang menerapkan model pendidikan bilingual di mana beberapa kelas atau pelajaran diberikan dalam bahasa Inggris, tapi ada juga beberapa pelajaran yang diberikan di dalam bahasa native atau bahasa pertama dari siswa. Nah, itu model yang pertama. Sedangkan model yang lain adalah misalnya dengan merekrut guru-guru yang menguasai kemampuan dwi bahasa atau lebih begitu. Jadi mereka akan mengajarkan menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa dari anak-anak yang memang menjadi target pendidikan bilingual ini. Jadi misalnya bahasa Inggris dan bahasa Spanyol begitu. Jadi mereka alternate the language in the classroom. Berarti mereka tuh, katakan saya membayangkan begitu ya, mereka yang baru begitu, anak-anak, katakanlah nih anak-anak. Ini berarti kelas khusus mereka ya. Sulit rasanya kalau misalkan kelas itu bercampur dengan katakanlah yang memang sudah lahir besar di sana begitu. Betul, karena memang bahasa itu kan sebenarnya bisa kita
setidaknya kita bisa Karena startingnya kan beda, betul. Jadi anak-anak yang memang sudah lahir dan dibesarkan di Amerika menggunakan bahasa Inggris tentunya akan bisa melakukan transisi yang lancar ya pada saat mereka masuk ke dunia sekolah gitu ya. Tapi kan anak-anak yang memang pendatang yang lahir dengan memakai bahasa lain selain bahasa Inggris, misalnya dalam hal ini bahasa Spanyol atau bahasa Indonesia dalam konteks Indonesia, tentunya tidak akan semudah anak-anak yang memang lahir dengan menggunakan bahasa pengantar di sekolah, bahasa Inggris atau bahasa lainnya, begitu. Jadi memang bisa dimaklumi begitu ya, kalau memang ada beberapa yang memang perlu waktu lebih begitu ya, perlu waktu untuk bisa sampai pada penguasaan bahasa. Sudah bayangkan, penguasaan bahasanya aja mesti pelan-pelan, apalagi pada penguasaan konsep, apalagi pada penguasaan materi, berarti banyak hal yang perlu disesuaikan. Untuk katakanlah untuk sama-sama level kelas 3 SD misalnya, tetapi untuk mereka yang sudah menguasai bahasa ya mungkin bisa lebih cepat begitu, tetapi ada beberapa yang memang harus pengenalan pada bahasa setempat, belum lagi pada konsep-konsep, belum lagi pada materi-materi ya. Jadi memang pemerintah pada saat itu menyediakan anggaran, berarti anggaran yang cukup besar itu ya untuk menyiapkan itu semua, demi tujuannya adalah supaya anak-anak para imigran ini dapat mendapatkan akses, lalu kemudian mendapatkan pengetahuan yang juga setara, dan lalu kemudian mereka juga bisa nanti akan bekerja, mereka bisa akan memperoleh pendidikan sama-sama setara ya, sama-sama layak. Nah, saya percaya untuk pemberlakuan ini pasti ada dukungan teori dan mungkin ada beberapa teori yang menjadi landasan mengapa bilingual itu dianggap lebih baik, bukan hanya pada bertepatan ada tantangan global, betul, bertepatan ada tantangan global, tetapi saya minta untuk Ibu untuk menjelaskan adakah landasan teori dari beberapa, kita sebut saya dulu satu begitu ya di segmen pertama ini, yang memang mendukung bahwa penggunaan bahasa lebih dari satu itu memang jauh lebih bermanfaat gitu. Baik, ya terima kasih. Mungkin salah satu penelitian yang paling berpengaruh yang menjadi landasan bilingual education itu adalah yang dilakukan oleh peneliti dari Kanada bernama Ellen Bialystock. Jadi penelitian dari Bialystock ini dilandasi oleh di bidang psikologi ya, khususnya kognitif, dan kepakaran beliau adalah di bidang pemerolehan bahasa atau language acquisition, dan juga di bidang cognition begitu ya. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh beliau menyatakan bahwa anak-anak yang belajar lebih dari satu bahasa mempunyai kecenderungan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang hanya belajar satu bahasa atau monolingual gitu ya. Jadi dia menyebutkan satu konsep tentang dua fungsi otak kita yang menyatakan bahwa fungsi otak kita ini mempunyai kemampuan yang fleksibel sebenarnya. Jadi fleksibilitas fungsi otak dan juga fungsi otak eksekutif, yang mana anak-anak yang belajar bahasa lebih dari satu, mereka terbiasa untuk berpikir menggunakan lebih dari satu bahasa dan berpindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain begitu, tanpa keliru begitu ya. Jadi, nah kemampuan untuk shifting from one language to another itu juga mempengaruhi fungsi otaknya sehingga bisa lebih fleksibel. Mereka bisa melihat suatu permasalahan dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi di lain sisi juga mereka mampu memecahkan masalah lebih baik dibandingkan anak-anak yang hanya belajar satu bahasa. Nah, itu yang ditemukan dari penelitian dari Oke, ini menarik. Jadi ada teori Bialystock. Ya, teorisnya atau penelitinya bernama Ellen Bialystock. Ellen Bialystock. Nah, ini kita akan lihat lagi ya di segmen yang kedua sejauh mana penelitian siapa tadi namanya?
Ellen Bialystock. Ellen Bialystock ini memang sungguh-sungguh begitu ya, bahwa berangkat dari kapasitas otak kita yang memang fleksibel. Yang bisa mempelajari lebih dari satu bahasa, dan justru lewat belajar lebih dari satu bahasa kita bisa memperoleh benefit-benefit yang lainnya. Jadi bukan hanya karena menjawab tantangan globalisasi, tetapi bahwa memang mempelajari lebih dari satu bahasa memang ada benefit-benefit lain yang bisa kita dapatkan, khususnya itu bisa diterapkan dalam sistem pendidikan. Kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada episode kali ini kita membincang tentang manfaat mempelajari multibahasa. Manfaat mempelajari multibahasa bersama dengan narasumber Ibu Ira Rasikawati PhD. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Baik Ibu Ira, kita lanjut di segmen yang kedua ini, masih tentang manfaat mempelajari multibahasa. Ibu Ira Rasikawati PhD sebagai Dekan Fakultas Humaniora dan Ilmu-Ilmu Sosial. Baik Ibu Ira, tadi di segmen pertama Ibu Ira sudah sedikit nih memberikan penjelasan, ada loh dasar teori, landasan teori yang mengatakan memang ada manfaat kita mempelajari lebih dari satu bahasa, begitu. Teori pertama yang Ibu sampaikan adalah teori yang dicetuskan oleh Ellen Bialystock, ya. Bisakah Ibu bisa sampaikan lagi nih secara lebih mendetil, misalkan sebetulnya pada usia berapa, katakanlah usia minimal begitu ya, sebetulnya anak itu bisa diajak untuk mengeksplorasi lebih dari satu bahasa. Katakanlah satu bahasa pertama adalah bahasa ibunya, mungkin bahasa Jawa atau bahasa Batak begitu ya. Di usia berapa dia bisa mengeksplor nih ya, mempelajari bahasa yang lain supaya kapasitas otak yang memang Tuhan sudah berikan ini ya, fleksibel, itu makin lebih bisa optimal. Betul. Jadi ada banyak teori atau penelitian yang memang awalnya ingin menentukan batas usia terbaik di mana anak-anak ini bisa belajar bahasa dengan maksimal, khususnya untuk memperoleh kemampuan native speaker begitu ya. Jadi dan salah satu teori yang paling menonjol adalah disebut threshold hypothesis, di mana teori ini menyatakan bahwa usia yang terbaik itu memang usia dini bagi seorang anak untuk belajar bahasa begitu. Nah, cuman tidak ada aturan secara fix atau yang tetap yang menyatakan bahwa bahasa kedua itu yang paling baik dikuasai di usia berapa. Secara umum sebaiknya seorang anak itu
dibiarkan untuk menguasai dengan baik bahasa ibunya dulu. Jadi pada saat Mengapa lahir, demikian? ya karena Bahkan ada yang mengatakan kalau perlu dari mulai lahir udah mulai ngomong, udah Betul. pakai bahasa yang kedua ya, dalam hal ini merujuknya dalam bahasa Inggris begitu. Betul. Mengapa demikian? Justru penguasaan bahasa ibu makin bagus, justru itu mempunyai potensi lebih ya, dia dapat mempelajari bahasa yang kedua gitu. Betul. Jadi karena memang ini terkait dengan teori selanjutnya atau penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Jim Cummins begitu ya. Yang salah satu teori yang cukup terkenal oleh Jim Cummins ini adalah terkait teori proficiency kumulatif atau cumulative proficiency theory, yang menyatakan bahwa sebenarnya belajar bahasa itu bisa saling terkait gitu loh. Jadi kemampuan bahasa pertama atau bahasa ibu itu bisa membantu seorang anak untuk menguasai bahasa yang lainnya gitu sebagai landasan, karena semacam language pattern, linguistic knowledge itu bisa saling terkait gitu. Jadi cuman memang untuk skill-skill tertentu ada beberapa penelitian yang memang sudah menunjukkan, misalnya kemampuan untuk berbicara itu akan lebih cepat untuk dikuasai oleh seorang anak sehingga bisa memperoleh kemampuan seperti native speaker pada saat dia mencapai usia sampai sekitar 5, 6, 7 tahun. Setelah itu semakin dewasa, kemungkinan untuk memperoleh kemampuan speaking seperti native speaker akan lebih sulit gitu ya. Tapi untuk skill-skill lainnya, penelitian juga menunjukkan bahwa misalnya kemampuan untuk belajar grammar, belajar reading dan writing itu akan lebih menguntungkan bila anak-anak sudah lebih dewasa, begitu antara usia 12 tahun ke atas, karena mereka sudah mempunyai landasan yang kuat di bahasa pertama mereka. Jadi kemampuan kognitif mereka juga sudah lebih berkembang untuk bisa memahami linguistik dalam bahasa lain gitu. Oke. Untuk kemampuan grammar, writing, reading, kapasitas itu dapat makin berkembang ketika dia cukup kuat begitu ya, menguasai bahasa pertama, bahasa Betul. ibu. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan, kan beda strukturnya. Betul, strukturnya berbeda, tapi ini bisa menjadi semacam aset bagi seorang anak untuk memahami grammar misalnya, tata bahasa satu bahasa. Itu grammar bahasa Indonesia akan bisa membantu misalnya seorang anak untuk belajar bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris begitu, dengan melakukan perbandingan antara grammar yang dia pelajari dalam bahasa Indonesia misalnya dengan bahasa Inggris. Itu salah satu contohnya. Dia bisa melakukan perbandingan begitu ya, kalau Betul. bahasa Indonesia seperti ini, mana lebih dulu diterangkan atau menerangkan. Betul, iya. Sekarang Jadi secara konsep ya. ya, konsep. Sekarang kita akan pindah nih ke bahasa Inggris, gimana Iya. strukturnya begitu ya. Iya. Tetapi memang kalau untuk kemampuan berbicara, Betul. karena ini berkaitan dengan apa ya, fleksibilitas lidah. Dan kemampuan otaknya untuk belajar. Iya, itu dia. Semakin dini dia ya akan jauh lebih semakin lebih menguntungkan. Betul, ya. Iya. Memang dia lebih cepat begitu Betul. ya. Nah, saya mau kita ke manfaat ya, mempelajari lebih dari satu bahasa, dan nanti kita akan masuk ke multibahasa. Ibu tadi sudah menyampaikan berdasarkan teorinya Ellen Bialystok, menolong anak pun kita begitu ya, ketika bisa belajar lebih dari satu bahasa, melihat ada perspektif lain begitu. Ini gimana nih caranya? Apakah dengan kita mempelajari bahasa lain, bahasa lebih dari satu bahasa ya, ketika kita mempelajari bahasa, kita masuk berarti pada dunianya, pada dunia orang tersebut, bangsa tersebut, kaum tersebut, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana nanti orang tersebut, kaum tersebut berpikir, begitu ya, melihat kemungkinan jalan keluar, solusi-solusi dari berbagai macam masalah. Apakah begitu, Ibu Ira? Ya, jadi ini ada dua aspek yang berbeda tapi saling terkait ya. Oke. Jadi
Artinya kalau penelitian dari Ellen Bialystock itu fokusnya kepada pengembangan atau perkembangan kognitif seorang anak. Jadi belajar lebih dari satu bahasa itu meningkatkan fleksibilitas kognitif seorang anak. Fleksibilitas kognitif. Betul. Karena dia tertantang untuk berpikir dalam lebih dari satu bahasa, lebih dari satu language system ya. Dan itu membiasakan dia untuk bisa lebih fleksibel fungsi otaknya begitu ya. Jadi mereka bisa berpindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa terlalu banyak membuat kekeliruan ya. Jadi kalau saya bahasa Indonesia, kalau saya bilingual, maka saya akan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan runtut begitu. Sedangkan nanti dalam bahasa Inggris juga akan menggunakan bahasa Inggris dengan runtut ya. Jadi itu merupakan manfaat salah satunya yang bisa diperoleh secara kognitif. Nah, selain itu tadi yang Ibu sebutkan bahwa bahasa atau belajar bahasa itu bukan hanya belajar linguistiknya ya, belajar bahasanya, tapi juga mengetahui latar belakang budaya yang menjadi background dari bahasa tersebut begitu ya. Jadi itu akan memperkaya seorang anak dari aspek bahasa dan juga kultur dari bahasa itu digunakan begitu. Okay. Dari sini kita akan melihat kemungkinan karena topik kita adalah manfaat mempelajari multibahasa ya. Ini katakan mulai itu bilingual. Saya sih membayangkan bilingualnya mungkin bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Katakanlah seperti itu ya, anak-anak katakanlah mereka dari daerah masing-masing, lalu kemudian di sekolah mereka harus juga belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu begitu ya, agar mereka juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman mereka dari daerah lain dan berkaitan juga dengan penguasaan materi, konsep-konsep begitu. Nah, sekarang nih merambah lagi nih, katakanlah ke bahasa yang bukan bahasa daerah tapi juga bukan bahasa Indonesia begitu ya. Apakah dengan semakin banyak dalam hal ini multibahasa, benefit apa yang akan diperoleh? Bukankah akan tambah kompleks kan? Akan tambah kompleks, saya sih membayangkan akan tambah kompleks begitu ya. Selain memang kapasitas kognitif akan bertambah kompleks, namun juga hal-hal lain juga bisa bertambah kompleks. Kalau saya membayangkan, saya pernah ngobrol sama dulu dosen saya, jadi beliau bahasa Jawa iya, bahasa Indonesia iya, bahasa Perancis iya, Italia iya. Tunggu dulu, ini lagi ngomong apa ya? Pindahin dulu ya. Buka dulu folder ini. Saya membayangkan ini makin tambah kompleks. Betul. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Iya, betul. Seperti yang tadi, kalau merujuk dari penelitian itu bila seorang anak mampu melakukan translanguaging itu menguntungkan bagi perkembangan kognitif, bukan hanya sekarang tapi khususnya pada jangka panjang. Dan penelitian Ellen itu sampai menjangkau pada impact atau pengaruhnya pada saat usia tua nanti, di mana orang-orang yang punya kemampuan lebih dari satu bahasa itu bisa memperlambat atau mencegah Alzheimer begitu ya. Jadi neurodegenerative disease gitu ya. Jadi itu hasil dari penelitian beliau yang bagi saya itu sangat luar biasa ya. Saya tidak pernah memikirkan bahwa manfaat dari belajar lebih dari satu bahasa itu bisa melampaui dari menguasai kemampuan berkomunikasi saja gitu. Oke, justru memperlambat. Betul, atau mencegah. Ya, neurodegenerative disease seperti Alzheimer. Betul. Oke. Sebelum kita bicara tentang bagaimana katakanlah dua teori yang tadi sudah Ibu sebutkan ini dapat diimplikasikan dalam beberapa metode ya dalam pendidikan sekolah kita secara khusus di Indonesia. Adakah batas katakanlah usia? Tadi sih Ibu sebetulnya sudah bilang sih ya, kita kalau udah makin banyak mau belajar lebih dari satu bahasa rasanya sih tidak kenal usia begitu ya. Adakah batas usia dianggap ini kayaknya udah mulai agak lambat belajar bahasa, atau justru nggak kenal usia loh, makin mau explore lebih dari satu bahasa itu malah justru makin baik untuk melatih juga otak kita gitu. Iya.
Tidak ada batas usia, jadi tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa secara mutlak bahwa usia tertentu ini yang paling manjur. Setelah itu tidak bisa belajar bahasa lain, tidak ada. Jadi cuman memang mana yang lebih efektif untuk memperoleh kemampuan yang mana dalam suatu bahasa, begitu. Dan itu juga tentunya kembali lagi pada learner differences ya, karena kan setiap orang juga berbeda-beda kemampuannya. Jadi itu tidak bisa disamakan, begitu ya. Kita hanya melakukan penelitian itu kan untuk suatu kondisi-kondisi tertentu begitu ya. Jadi cuman memang kalau mau digeneralisasikan ada salah satu penelitian dan yang menyatakan bahwa mungkin yang terbaik bila memang ingin menguasai bahasa secara umum, bahasa kedua khususnya itu di usia remaja, sekitar usia remaja 12 tahun begitu. Tapi itu juga tidak mutlak, artinya tidak bisa dikatakan bahwa memang harus dilakukan pada usia tertentu. Baik Ibu Ira, kita maju ya diskusi kita membicarakan tentang dua teori setidaknya yang tadi Ibu sebutkan, bagaimana itu dapat diterapkan menjadi metode-metode yang dapat dikembangkan secara khusus dalam sekolah-sekolah di Indonesia saat ini. Nah, itu akan kita ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dalam program Krida Bagi Ilmu Negeri. Program ini diselenggarakan dengan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada episode kali ini kita membincang tentang manfaat mempelajari multibahasa dengan narasumber Ibu Rasikawati PhD sebagai Dekan Fakultas Humaniora dan Ilmu-Ilmu Sosial. Kita sudah memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiadi Mandurung. Baik Ibu Ira, kita lanjut di segmen ketiga, ini segmen penutup. Dua teori yang tadi Ibu sudah jelaskan di segmen kedua ada dari Ellen Bialystock, ya, Bialystock Cognitive Research dan Cummins Theoretical Contributions. Bagaimana dua teori ini dikembangkan dalam metode-metode, atau siapa-siapa saja sih yang mengembangkan metode berangkat dari teori-teori tersebut dan sejauh mana itu dipraktekkan di sekolah-sekolah Indonesia? Baik, jadi mungkin saya langsung ke praktisnya saja ya, bagaimana pendidik atau guru bisa menerapkan beberapa best practices dalam mengajarkan menggunakan dua bahasa. Jadi dua dari mungkin pendekatan atau metode yang bisa dipakai di kelas atau di sekolah adalah dengan menggunakan pendekatan translanguaging atau satunya juga adalah culturally responsive teaching. Kalau translanguaging itu mungkin secara
simpelnya untuk membayangkan adalah menggunakan dua bahasa secara bergantian untuk berkomunikasi atau menjelaskan di sekolah misalnya. Jadi dalam beberapa praktek di kelas misalnya ada konsep-konsep yang mungkin akan sulit dipahami oleh siswa bila disampaikan dalam bahasa Inggris, maka itu bisa disampaikan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa pertama dari siswa, begitu ya. Jadi bukannya menganggap bahasa Indonesia ini sebagai hambatan atau rintangan untuk memahami atau menguasai bahasa Inggris, tapi kita menganggap bahasa Indonesia atau bahasa pertama ini sebagai aset yang bisa kita pakai pada saat kita butuh menjelaskan pemahaman konsep yang penting untuk anak-anak supaya mereka bisa lebih mudah memahami dalam konsep yang akan diajarkan, begitu ya. Jadi itu salah satu contoh pemakaian pendekatan translinguaging. Yang satunya adalah culturally responsive teaching, itu antara lain dengan memanfaatkan misalnya budaya atau cerita lokal untuk mengajarkan misalnya bahasa atau social studies misalnya. Nah itu banyak kelas yang memanfaatkan legenda atau cerita rakyat misalnya dari Indonesia, tapi diberikan dalam bahasa Inggris atau target bahasa lainnya untuk mengajarkan bahasa kedua. Itu salah dua dari pendekatan yang bisa dipakai di kelas. Oke, itu diterapkan dari mulai SD? Bisa diterapkan di segala usia, tergantung dari strategi yang kita pakai. Strategi yang kita pakai artinya mau pakai translinguaging atau cultural responsive teaching? Ya, bisa. Jadi banyak cerita-cerita rakyat yang saat ini sudah mulai banyak di translate atau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris atau sebaliknya. Jadi anak-anak di luar negeri misalnya di Amerika, mereka juga banyak membaca cerita-cerita yang berbasis cerita rakyat atau cerita berbasis budaya mereka. Jadi yang diadaptasi ke dalam bahasa Inggris. Baik. Nah, Ibu Ira ini minta sejauh mana nih amatan Ibu Ira ya? Kalau saya tadi dengar di segmen pertama Ibu Ira sudah membantu kita nih untuk melihat kapan sih sejarahnya dan dimulai di mana begitu ya penerapan bilingual ya dalam sistem pendidikan, yaitu di Amerika tahun 1960-an bersamaan dengan datangnya imigran ya dari Spanyol dan Meksiko. Lalu kemudian pemerintah berangkat dari kesetaraan ya, mereka sungguh-sungguh nih ada anggaran yang disediakan gitu sehingga anak-anak para imigran ini bisa mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh pendidikan, dan mereka makin bisa fasih, leluasa ya berbahasa, namun juga lebih dari itu baik itu di pendidikan, baik itu juga di pekerjaan. Nah, ini sekarang Indonesia saya membayangkan mungkin itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah internasional. Saya sih membayangkan oke lah ya. Tapi bagaimana dengan di beberapa sekolah negeri yang memang ya dari murid-murid katakanlah gitu ya, yang memang punya keterbatasan-keterbatasan tertentu, apalagi ditambah dengan anak-anak yang memang ada di daerah-daerah pelosok atau di perairan-perairan terluar Indonesia. Tantangan global sekarang ini kan nggak main-main ya, begitu ya. Betul. Nah, sejauh mana nih amatan Ibu dan sejauh mana juga ini bisa sesungguhnya bisa dilakukan gitu, dipraktekkan dalam metode pendidikan, tergantung dengan Ibu tadi bilang strateginya begitu. Betul, ya. Mungkin saya juga boleh kembali lagi ke pembahasan kita tadi yang Ibu Santi sempat menyebutkan bahwa bahasa pertama itu sebenarnya tidak selalu bahasa Indonesia untuk orang-orang Indonesia atau anak-anak Indonesia, karena pada saat mereka lahir mungkin mereka belajar pertama kali adalah bahasa daerah mereka, bahasa ibunya gitu. Saya teringat salah satu keponakan saya yang tinggal di Jawa Timur, pada saat bahasa pertama dia adalah bahasa Indonesia, tapi pada saat dia pindah sekolah di salah satu kota kecil di Jawa Timur, sempat terkaget-kaget karena ternyata bahasa yang dipakai di sekolah itu adalah bahasa Jawa gitu. Iya, jadi betul ya. Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa. Iya, jadi padahal kan kalau untuk bahasa Indonesia di
untuk di ranah publik harusnya adalah bahasa pengantar resmi ya. Iya. Tapi ternyata yang dipakai adalah bahasa ibu gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak kita kebanyakan mayoritas ya, mungkin lain dengan yang tinggalnya di daerah kota-kota besar seperti Jakarta ya. Tapi kebanyakan seperti misalnya anak-anak yang tinggal di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan dan lain-lain, mereka punya bahasa daerah sendiri yang secara otomatis menjadikan mereka sebagai bilingual gitu loh. Jadi speakers of language ya. Jadi bahasa pertamanya adalah bahasa daerah, bahasa keduanya atau bahasa resmi yang dipakai di sekolah ada bahasa Indonesia. Nah, menjadi multilingual pada saat mereka belajar bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa lainnya di sekolah misalnya. Jadi sebenarnya kita sebagai negara yang multikultural sangat diuntungkan dengan adanya bahasa daerah ini. Jadi bagaimana sih caranya sekolah bila belum memungkinkan misalnya mengajarkan bahasa lain misalnya. Bahasa daerah itu juga merupakan aset yang harus dipertahankan agar anak-anak tidak lupa terhadap budaya dan akar mereka. Tentunya menguasai bahasa yang baik, bahasa Indonesia itu juga penting karena itu adalah landasan kognitif yang juga sangat penting. Menguasai bahasa dengan baik, bukan hanya sekedar tahu atau bisa berbicara gitu ya. Nah, terkait pentingnya bahasa global atau bahasa lingua franca, memang tantangan ini bukan hanya di Indonesia gitu ya, apalagi di Indonesia yang memang masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau gitu, akses komunikasi, internet dan lain-lain yang sebenarnya itu akan membantu untuk belajar bahasa asing gitu ya. Di Amerika pun juga kesetaraan juga masih terus diperjuangkan sampai sekarang karena di tiap state atau negara bagian itu juga mereka mempunyai pendanaan yang berbeda-beda, mempunyai program yang berbeda-beda untuk program-program bilingual seperti ini gitu ya. Jadi resources yang mereka miliki juga tidak semuanya berlebihan gitu atau tidak selalu tersedia gitu. Nah, memang bagaimana caranya di dunia yang semakin tidak terbatas ini. Betul. Jadi supaya kita bisa sharing resources gitu ya. Jadi jangan hanya memakai resources yang dimiliki untuk diri sendiri, tapi bisa membagikannya dengan orang lain yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan akses. Salah satunya sebenarnya adalah dengan adanya pembelajaran online yang bisa dilakukan oleh institusi yang mampu, dalam hal ini Ukrida misalnya, yang juga sering memberikan pelatihan-pelatihan secara online kepada guru-guru bahkan sampai di pelosok. Cuma masalahnya yang mungkin adalah kita memanggil keterlibatan lebih banyak dari pemerintah supaya akses teknologi ini bisa semakin menjangkau daerah-daerah yang terpencil supaya mereka akses pendidikannya lebih luas. Oke, menarik tadi Ibu mengatakan di dunia yang tidak berbatas ini mestinya makin mudah dong kita sharing resources. Betul. Ya. Belum kadang-kadang saya juga bingung ya, dunia tidak berbatas kok jadi makin tersegmented. Betul. Nah, bahkan Ibu sudah memberi contoh nih, Ukrida melakukan itu ya, katakan melakukan pelatihan untuk para guru lewat online. Betul. Ada infrastruktur mestinya ya, internet. Betul. Jadi tidak harus katakan satu sekolah ini membutuhkan bantuan begitu ya, bisa saja kan dari kota mana begitu ya, yang memang ada sumber daya yang memang ikut bisa menolong, lalu kemudian bisa dilakukan semacam pelatihan lewat online, dalam hal ini lewat internet. Namun sejauh mana keterlibatan pemerintah juga serius untuk juga mendukung infrastrukturnya. Betul. Supaya itu tadi ya, supaya sharing resources ini sungguh-sungguh bisa makin luas begitu. Betul. Nah, saya akan masuk ke situ tuh ya. Dalam hal ini Ibu kan sebagai dekan ya, Fakultas Humaniora, Ilmu Sosial, dalam hal ini juga secara khusus dosen sastra Inggris nih di Ukrida. Sejauh mana di program Ibu di mana Ibu mengajar begitu ya bersama dengan para mahasiswa menerapkan metode, saya membayangkan bagaimana metode yang Ibu terapkan di sekolah. Ya memang ini kan tarafnya sudah beda ya, levelnya adalah level mahasiswa S1. Bagi mereka yang datang juga kan dari berbagai macam latar belakang, kan ada juga pasti dari daerah yang yang belajar sastra Inggris yang mungkin juga tidak sama. Katakanlah startingnya dengan mahasiswa yang memang sudah lebih terbiasa begitu, dan bagaimana mereka juga bisa diberdayakan untuk bisa juga
ada program-program tertentu dari mahasiswa untuk bisa juga menolong gitu sekolah-sekolah, siswa-siswa katakanlah untuk bisa belajar multilingual dalam hal ini bahasa global gitu. Betul. Ya, jadi untuk konteks program studi sastra Inggris sendiri, jadi banyak sebenarnya orang yang salah persepsi atau salah paham bahwa calon mahasiswa atau mahasiswa yang belajar di sastra Inggris itu memang bahasa Inggrisnya sudah lebih bagus daripada mahasiswa di prodi lain. Tapi kenyataannya sebenarnya tidak demikian gitu ya. Jadi mahasiswa sastra Inggris kami sangat beragam. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, ada yang dari daerah, juga kemampuan proficiency bahasa Inggrisnya juga tidak selalu tinggi begitu lah. Bahkan saya boleh katakan hampir sama dengan mahasiswa yang mengambil program studi lainnya. Jadi start kita ini memang benar-benar dari level dasar begitu pada saat mengajarkan mereka bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa mengejar kompetensi yang dicapai untuk lulusan sastra Inggris? Ada beberapa program yang kami lakukan. Mungkin dalam konteks sekolah internasional atau bilingual, itu memandang pentingnya mempertahankan budaya dan bahasa Indonesia, atau paling tidak menjaga keseimbangan. Demikian juga dengan kami. Karena asumsi kami bahwa anak-anak ini sehari-harinya mereka menggunakan bahasa Indonesia, mereka banyak exposure dalam bahasa pertama mereka, maka yang mereka butuhkan pada saat mereka datang ke program studi kami adalah exposure yang lebih banyak dalam bahasa Inggris supaya mereka bisa mengejar ketinggalan gitu. Nah, dalam konteks ini pendekatan language immersion yang kami peroleh, yang kami terapkan, di mana anak-anak semaksimal mungkin kita berikan pembelajaran dalam bahasa Inggris sebagai media komunikasi misalnya. Selain itu juga ada program-program enrichment yang kita berikan untuk anak-anak yang memang proficiency-nya masih di bawah rata-rata untuk bisa berfungsi dengan baik, untuk bisa berkomunikasi dengan baik di dalam kelas. Karena sebenarnya academic language dengan daily language itu cukup berbeda. Betul. Gitu. Jadi bahkan ada yang menyebutkan bahwa academic language itu adalah the next third language gitu ya. Jadi bahasa ketiga mungkin bagi mereka yang memang belum pernah belajar bahasa Inggris untuk keperluan akademik begitu. Jadi itu yang seringkali menjadi tantangan, menulis esai akademis itu banyak menjadi hambatan. Iya, menulis akademis bahasa Indonesia saja belum tentu. Betul, iya. Jadi ada bahasa asing lainnya itu. itu belajar tersendiri itu Betul. untuk menulis, apalagi dalam bahasa yang lain ya, mungkin dalam bahasa Inggris atau yang lainnya itu. Itu selevel tersendiri itu ya, level khusus. Baik, ini kita sudah tiba di menit-menit terakhir ya, segmen penutup. Saya minta Ibu bisa menyampaikan resum nih dari percakapan kita dari segmen pertama sampai ketiga kepada para sahabat, ataupun juga ada pesan khusus lah yang dapat Ibu sampaikan berkaitan dengan topik kita nih, manfaat mempelajari multibahasa. Silakan. Baik, ya, terima kasih Pendeta Santi. Jadi mungkin tadi saya sempat mencatat beberapa poin penting dari hasil diskusi kita pada hari ini, misalnya beberapa manfaat yang kita peroleh pada saat kita belajar bahasa lebih dari satu, dwibahasa maupun lebih ya, multibahasa. Jadi diantaranya adalah dengan memperoleh peningkatan kognitif, pendidikan bilingual dan multilingual memberikan manfaat kognitif yang penting seperti peningkatan fleksibilitas kognitif dan kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan ini bermanfaat bukan hanya dalam dunia pendidikan atau pada saat mereka masih menjadi mahasiswa atau siswa, tapi juga nanti saat mereka hidup dan bekerja di luar dalam karir mereka. Lalu selain itu, belajar bahasa juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang budaya yang berbeda-beda, jadi memperkaya mereka akan pemahaman lintas budaya dan menjadi bagian yang penting sebagai masyarakat global yang bukan hanya mengerti budaya mereka sendiri, tapi juga budaya internasional. Selain itu juga mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik secara sosial dalam berbagai bahasa yang tentunya akan mendukung interaksi interpersonal mereka pada saat di luar pendidikan, dunia pendidikan.
dalam jangka panjang penelitian dari Bialystok juga menyatakan bahwa bilingualisme itu ternyata bisa memberikan manfaat kesehatan jangka panjang, termasuk diantaranya adalah penundaan dalam perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Lalu poin terakhir mungkin terkait pendidikan inklusif, pendidikan bilingual dan multilingual sebenarnya mendukung pelestarian dan pemeliharaan bahasa dan budaya asli sambil juga menyediakan akses ke dalam bahasa dan budaya global sehingga membantu menjembatani kesenjangan antara berbagai kelompok sosial dan ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Baik, Ibu Ira, saya mau membaca Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Lewat apa yang disampaikan Ibu Ira, kita bisa mendapatkan insight ya, bahwa kemampuan untuk kita merambah ataupun belajar lebih dari satu bahasa itu justru menolong kita banyak ya. Kapasitas akal yang sudah Tuhan berikan kita makin optimalkan, namun juga kedua kita juga bisa belajar budaya ataupun juga pengetahuan dunia dari teman-teman kita yang berada di belahan dunia yang lain, dan dengan demikian dunia kita tuh makin menjadi dunia yang terhubung. Ibu Ira, terima kasih untuk kesediaan episode kali ini bersama dengan saya ya dalam program Krida Bagimu Negeri. Semoga apa yang ditayangkan pada saat ini juga boleh menjadi inspirasi buat para sahabat, dan tentu saja yang lebih utama adalah pemerintah yang ada di level-level kebijakan supaya juga bisa menolong ya putra-putri Indonesia yang di berbagai macam daerah untuk mendapatkan akses yang setara ya, agar semua boleh mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati dan belajar sebanyak mungkin bahasa. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.